Rukun umroh kedua, tawaf dan pelaksanaannya. Pertama, sebelum melaksanakan tawaf, jamaah wajib dalam kondisi suci dari hadas kecil dan besar. Kedua, menutup seluruh aurat. Ketiga, sebelum tawaf dimulai, disunahkan bagi laki-laki untuk berittiba saat memakai kain ihram pundak kanan terbuka. Ketika sampai area tawaf dan melihat Ka'bah, jamaah disunahkan membaca doa melihat Ka'bah. Pembacaan doa dipimpin tour leader. Kelima, tawaf 7 putaran diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Setiap melewati Hajar Aswad dianjurkan isyarah, tangan seolah-olah mengusap dan mencium Hajar Aswad. Keenam, selama tawaf pundak kiri harus selalu menghadap Ka'bah. Dan ketujuh, selama tawaf dianjurkan tidak berbicara sesuatu yang tidak penting selain berdoa. Kedelapan, selama tawaf makruh hukumnya menahan kencing, buang air besar, buang angin, dan menahan lapar. Kesembilan, setelah tawaf disunahkan untuk berdoa searah dengan multazam, kemudian melaksanakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Bacaan sholat sunnah tawaf sama seperti sholat sunnah ihram umroh. Dan saat sholat, bagi laki-laki posisi pundak kanan ditutup kembali sebagaimana sebelum melaksanakan tawaf. Dan yang ke-10, selesai sholat dilanjutkan meminum air zam-zam dengan menghadap Ka'bah dan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم. Rukun umroh ketiga, sa'i dan pelaksanaannya. Pertama, setelah minum zam-zam, segera menuju sofa untuk berdoa dengan menghadap Ka'bah. Dan kedua, tidak seperti tawaf yang wajib suci dari hadas. Saat sa'i, jamaah boleh berhadas. Ketiga, setelah berdoa, dilanjutkan berjalan dari sofa menuju Marwa sebanyak 7 kali. Diawali dari sofa dan diakhiri di Marwa, yaitu sofa Marwa 4 kali, Marwa sofa 3 kali. Keempat, selama sa'i, apabila melewati lampu hijau di bagian atas, disunnahkan bagi laki-laki untuk romal atau lari-lari kecil. Sedangkan jamaah perempuan dianjurkan berjalan biasa. Kelima, setelah selesai sa'i, dianjurkan untuk berdoa di Marwa dengan menghadap Ka'bah. Umroh keempat,
mencukur atau memotong rambut dan pelaksanaannya. Pertama, boleh mencukur atau memotong minimal 3 helai rambut. Mencukur diutamakan bagi laki-laki. Yang kedua, apabila tidak memiliki rambut, jamaah cukup menjalankan pisau di atas kepala. Dan ketiga, berdoa sebelum dan sesudah cukur. Keempat, disunahkan menghadap Ka'bah. Dan yang kelima, bila minta tolong kepada jamaah lain, dianjurkan untuk memilih jamaah yang sudah memotong rambut terlebih dahulu. Umroh keempat, mencukur atau memotong rambut dan pelaksanaannya. Pertama, boleh mencukur. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya.